Halo guys, hari ini saya masak sambal buruk. Nah, ini adalah sambal khas kampung ya, Minang, Sumatera Barat yang jarang diketahui orang luar. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan adalah antara lain jengkol, terong, tahu, udang, dan juga ada sedikit buncis ya. Semua bahan saya sudah bersihkan dan saya sudah potong ikut selera saya sendiri ya. Dan ini adalah terdiri dari bawang merah, kemudian cabai dan juga tomat yang saya sudah haluskan ya, tapi tidak terlalu halus. Oke, sekarang minyak saya sudah panaskan dan kita tunggu sebentar ya. Kemudian nanti kita akan masukkan. Nah, yang pertama saya masukkan adalah udang. Ini udang seperti biasa ya. Kalau kita masak udang, baik apalagi digoreng ya, ini adalah tidak memakan waktu lama. Prosesnya sebentar saja ya. Karena udang kalau terlalu masak juga tidak enak ya. Dan juga biasanya udang ini kalau kita masak ya, kalau seperti gulai itu adalah bagian episode terakhir ya, karena udang ini seperti saya bilang tadi ya, proses masaknya sebentar saja. Oke, saya sudah ketepikan udang ya, saya sudah angkat udang dari penggorengan dan saya akan goreng bahan-bahan lainnya. Dan ini adalah terong panjang ungu ya, saya potong-potong ukuran selera saya ya. Dan juga boleh ikut selera masing-masing cara potong atau bagaimana ya. Dan juga boleh dicampur dengan sayuran yang lain ya, yang mungkin Anda tidak suka terong, suka bahan-bahan lainnya juga boleh dicampur ya, yang biasanya kita gunakan untuk menggoreng seperti kacang panjang. Dan terong juga sama ya, seperti udang ya, tidak makan waktu yang lama ya kalau kita menggoreng terong seperti ini. Dan kalau goreng terlalu lama, terong ini teksturnya akan lembek bagian tengah itu ya, dan akan hancur. Dan tentu saja ya, masakan kita kurang enak. Oke, seterusnya saya akan masukkan, ini adalah tahu yang ukuran sedang ya, saya potong 4 seperti dadu seperti ini. Dan tips bagi saya sendiri ya, kalau untuk menggoreng tahu ini adalah antaranya minyaknya cukupnya terendam ya semua bahan, kemudian apinya ukuran sedang, dan setelah itu ya tidak sering dikacau ataupun dibolak-balik ya. Kalau kelihatan yang bagian bawah sudah cukup masak, kita baru terbalikkan. Kalau kita sering kacau, dan teksturnya akan hancur dan juga ya akan lekat di kuali atau di wajan ya. Dan dulu juga saya sering ya, kalau saya masak tahu ini kadang-kadang lengket di bagian wajan dan kadang-kadang juga hancur. Nah, saya terapkan tips seperti yang saya bilang tadi ya, dan alhamdulillah akhirnya cantik semua masakan yang saya buat ya. Seperti boleh dilihat di sampai akhirnya tahu ini masak ya, dan semuanya juga cantik-cantik ya, tidak ada yang lekat di wajan atau lengket di wajan. Nah, seperti ini ya, juga mudah diangkat dan juga mudah dibolak-balik ya, tidak lengket di wajan dan juga tidak hancur teksturnya ya. Seperti tips yang saya bilang tadi ya, minyaknya cukup ya, terendam. Kemudian jangan sering dibolak-balik. Oke, seterusnya saya akan masak bahan-bahan lainnya ya. Nah, ini saya masukkan kacang buncis. Ini kacang buncis ini ya, hanyalah iseng-iseng ya. Saya gunakan sebagai menambah warna ya, variasi warna. Karena tidak ada warna hijau, saya gunakan kacang buncis. Kebetulan juga saya ada di kulkas ya. Oke, ini juga sebentar saja ya kacang buncis ini. Dan seterusnya saya akan masak, ini adalah jengkol tua. Dan jengkol ini ya, saya tidak beli,
jatuh sendiri dari pohonnya, dan kulitnya ya, kulit arinya sudah berwarna merah. Ini menandakan jengkolnya sudah cukup matang di pohon ya. Nah, seperti terlihat di video ini, saya goreng dengan kulit arinya sekali. Dan ini karena jengkolnya sudah tua ya, saya belah dua, kemudian saya potong ukuran kecil ya, menjadi 3 bagian. Karena jengkol ini sudah cukup tua, kalau saya masak nanti penuh satu biji seperti sebelah itu ya, khawatir tidak cukup matang bagian dalamnya ya. Jadi saya belah 3 menjadi ukuran kecil-kecil supaya cepat masak. Oke guys, salah satu tip dari saya ya, kalau ikut saya ya, saya juga tidak suka ya jengkol terlalu lama digoreng. Karena kalau kita lama menggoreng ya, dan akan menjadi garing. Dan kalau untuk masakan ya, bagi saya ya, kalau jengkol ini sudah garing dan sudah keras, dan itu tidak enak lagi ya, kurang enak gitu kira-kira ya. Dan cukup matang bagian dalamnya, tidak ada lagi kelihatan warnanya belang-belang gitu ya. Sudah itu kita angkat dan kita tiriskan. Oke. Dan satu lagi tipsnya ya, seperti di video saya sebelumnya, jengkol nih ya saya potong-potong tadi, saya masukkan dengan kulit arinya sekali ya. Dan terlihat di video ya, kulit arinya itu sendiri terpisah dari isinya ya, dan kita boleh buang kulit arinya seperti yang saya lakukan di video sekarang ya. Nah, kulit arinya akan terpisah sendiri, kita buang. Oke, semua bahan saya sudah siap goreng ya. Sekarang kita goreng sambal. Nah, untuk sambal ini ya juga minyaknya tidak boleh terlalu banyak ya. Nanti sambal atau cabai kita ya akan hilang ditelan minyak seperti itu ya, karena minyaknya terlalu banyak. Dan juga tidak boleh terlalu kering ya, terlalu sedikit minyaknya akan mengakibatkan seperti kurang minyak atau kering ya. Dan saya juga kasih sedikit daun kunyit ya, dan ini juga untuk menambah aroma baunya ya, aromanya. Dan juga boleh dikasih daun limau ya kalau ada ya, karena saya tidak punya daun limau, saya tidak kasih ya, supaya aromanya lebih menyengat dan akan menambah selera makan. Seperti itu kira-kira ya. Oke, kelihatan sambal kita sudah pun berubah warna ya. Dan sekarang kita boleh masukkan bahan-bahan yang tadinya ya saya sudah goreng, seperti terong, ada juga jengkol, udang, tahu dan lain-lain ya. Tapi sebelumnya saya kasih sedikit garam dan juga sedikit Ajinomoto terlebih dahulu ya. Dan seperti biasa ya, bagi yang tidak suka Ajinomoto boleh di skip dan boleh diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan untuk memasak. Oke. Saya aduk-aduk sebentar ya, sehingga semua bahan-bahan sudah pun menyatu dengan sambal kita ya. Dan setelah ini nanti saya akan masukkan semua bahan-bahan yang saya sudah goreng sebentar tadi. Oke, sudah cukup masak. Saya masukkan semua bahan-bahan yang saya masukkan tadi ya. Dan jangan lupa ya, diaduk-aduk ya, ataupun dikacau sehingga semua bahan-bahan yang kita goreng tadi ya, nah semua kena dengan sambal ataupun sudah bercampur dengan sambal ya. Dan kita tunggu sebentar untuk supaya lebih meresap ya semua bahan-bahan tadi. Dan kita tunggu sebentar, setelah itu kita boleh matikan api kompor. Dan artinya kita sudah cukup dalam proses memasak ya. Dan inilah penampakan sambal yang saya masak ya, itu namanya sambal buruk-buruk. Dan ini sambal buruk-buruk, kenapa dibilang sambal buruk-buruk? Karena semua bahan-bahan digunakan bercampur, semua masuk gitu ya kira-kira ya. Oke, sekarang kita lihat, ini adalah cuplikan ketika saya makan ya. Dan ini adalah udang yang saya makan begitu lahap begini ya. Ini memang semua yang saya masak seperti saya makan sekarang memang sedap-sedap ataupun enak-enak semua ya.
Dan ini juga boleh dicoba di rumah, karena semua bahan-bahan yang saya gunakan adalah bahan-bahan yang murah meriah dan juga mudah didapat di sekitaran kita. Oke, terima kasih bagian yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.